Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan aspek kepribadian lansia yang kita amati. Kelompok kami terdiri dari 1. Raka Pramudita, 2. Aina Sofi Ananda, 3. Reynal Grestiando, 4. Diva Kalista Salsabila. Terdapat biodata orang percobaan, yaitu 1. Nama, Umiyati, 2. Usia, 73 tahun, 3. Kesibukan saat ini, mengurus koperasi lansia. Lansia atau lanjut usia, adalah seseorang yang telah memasuki tahapan akhir, dari fase kehidupan. Kelompok yang dikategorikan lansia ini, akan mengalami suatu proses yang disebut, aging process, atau proses penuaan, menurut Wahyudi tahun 2008. Teori kognitif emosi, merupakan istilah umum untuk kelompok teori-teori emosi relatif baru, yang memandang penafsiran kognitif dan penilaian stimuli emosi dari dalam dan luar tubuh sebagai peristiwa penting dalam emosi. Yang pertama, kejadian atau peristiwa masa lalu apa yang paling Anda ingat atau paling membekas bagi Anda, dan apa pesan moral yang bisa Anda ambil dari kejadian atau peristiwa tersebut? Pernah mungkin tersinggung dengan kata-kata teman sampai mendalam di hati, lama-lama terus kita pikir lagi supaya kita bisa berteman kembali, kita kembali dengan mengikhlaskan dan memberikan maaf supaya bisa berteman kembali. Yang kedua, bagaimana Anda mengatasi kemunduran kognitif di masa lansia ini? Dengan cara belajar kembali itu, belajar sama orang-orang yang lebih muda supaya bisa memberi masukan, bisa mengulang kembali keingatan-ingatan yang sudah mulai mengendor. Tahapan perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang, berdasarkan perkembangan penalaran moralnya. Yang pertama, bagaimana bentuk atau cara Anda berterima kasih terhadap orang lain? Dengan ucapan terima kasih, dengan rasa yang dengan perasaan yang ikhlas. Terima kasih. Mungkin kalau ada memberi pujian atau sanjungan atas bantuannya. Yang kedua, bagaimana Anda menunjukkan kasih sayang terhadap keluarga atau kerabat terdekat? Ya, dengan cara diajak bersama-sama, jalan bersama, makan bersama, kumpul-kumpul sama keluarga, sama pendetolan. Perkembangan aspek sosialisasi adalah kemampuan untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungannya. Yang pertama, bagaimana bentuk sosialisasi Anda dengan teman lama yang sudah jarang bertemu? Dengan cara saling telepon, lalu rencana ketemu di mana, jalan-jalan, makan bersama. Yang kedua, bagaimana bentuk atau cara Anda meminta tolong atau bantuan kepada orang asing atau orang yang belum dikenal? Memperkenalkan diri dulu, lalu saling menanyakan, baru tanya tujuan kita. Emosi diartikan sebagai dari reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Hal yang biasanya memiliki kaitan dengan aktivitas berpikir kognitif seseorang, yaitu sifat dan intensitas dari emosi, yang dikarenakan hasil dari persepsi akan situasi yang terjadi. Bagaimana cara terbaik Anda untuk bertingkah laku dan mengendalikan emosi? Dengan cara bersenda gurau, bawa teman, jalan-jalan, ngomong-ngomong, bersenda gurau, meninggalkan rasa emosi, rasa marah.
Yang kedua, bagaimana cara Anda dapat memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain? Ya dengan cara itu tadi, mengalihkan masalah. Analisis aspek emosi. OP memiliki cara tersendiri dalam mengatasi dan mengontrol emosinya. Dengan bersenda gurau, jalan-jalan, dan mengobrol. OP juga bisa mengontrol emosinya dengan baik. Analisis aspek sosial. Di usia OP yang sudah lanjut usia, OP masih mampu bersosialisasi dengan baik. Ditunjukkan dengan cara OP yang masih berkomunikasi, dan bepergian bersama dengan teman lama OP. Analisis aspek kognitif. Dalam hal mengingat, ingatan OP masih cukup baik terhadap ingatan jangka panjangnya. Meskipun ada beberapa hal, yang OP mulai merasakan penurunan dalam ingatannya. Analisis aspek moral. Dalam kehidupan OP tidak lepas dari rasa terima kasih. Apabila OP dibantu oleh orang lain dan dengan perasaan yang ikhlas. Dan dalam hal kekeluargaan, OP lebih senang berkumpul dan makan bersama keluarga. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.